Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi buat teman-teman semuanya? Sudah menonton belum video yang sudah saya update tadi, yang mana katanya kalau tidak mengangkat telepon, tidak membalas chat WhatsApp, tidak merespon email, itu bisa dipenjara katanya. Faktanya nggak ada gitu loh. Jadi teman-teman jangan buru-buru menghujat saya ya, karena teman-teman itu kebiasaannya sih seperti itu gitu loh ya kan. Bukannya menonton dulu tapi malah langsung aja tuh ya kan, bang abang aku akutin gini 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 segala macam. Ya memang pembahasan kita sedang seperti itu, ya kita mau kayak mana gitu ya, ya kita ambil judulnya lah. Kalau judulnya berbeda dari hal itu ya nanti arahnya ke asal traffic tidak jelas, clickbait dan segala macam ya kan. Jadi kita ambil judulnya ya sesuai dengan yang kita bahas gitu loh. Yang mau kita bahas hari ini juga, ini ada yang agak lebih berbeda sedikit ini karena menyangkut soal hutang piutang yang ada di Bank Rakyat Indonesia BRI, dan dia juga kecemasan bahwasannya dia akan dipenjara juga gitu loh ya. Dan sekalian kita bahas juga nanti bagaimana cara menghilang juga dari pinjol, karena ini ada pertanyaan juga. Dan habis itu ada yang mengalami telat bayar di 1, 2, 3, 4, ada di 4 aplikasi dengan total 80 juta, kita bahas juga. Habis itu chat-chat dari debt collector yang selalu mengancam ya. Ini tema yang mau kita bahas hari ini. Oke, saya ambil dulu yang paling pertama ya buat teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya Anda pengen bergabung jadi keluarga besar dari Solusi Hutang MB, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel ya. Habis itu nanti Anda akan mendapatkan fasilitas ruangan postingan khusus pelanggan, dan Anda juga mendapati fasilitas ketika saya live Anda menjadi prioritas utama untuk dijawab pertanyaannya. Oke? Di sini mungkin Anda bisa lihat dulu, dan nama orangnya mungkin saya potong ya di sana ya, yang kita tampilkan cuman pertanyaan dia aja. Saya mau bertanya, hutang Bank BRI itu bisa masuk utang Bank BRI itu bisa masukkan saya ke penjara, Bang? Soalnya saya belum ada uang untuk bayar angsuran, udah nunggak 5 bulan. Saat saya punya anak kecil 1 bulan usia, Bang. Mohon penjelasannya. Oke, gini ya. Jadi konsep dari hutang-hutang itu, asal teman-teman tahu, itu semuanya setelah diatur juga dalam Undang-Undang HAM ya, pasalnya pun juga sudah jelas. Yang mana dalam undang-undang itu berbunyi, tidak ada seseorang pun yang dapat dihukum kurungan penjara ataupun pidana karena ketidakmampuan dia dalam membayar hutang. Jadi hutang-hutang itu arahnya ke perdata, karena sejak awal kita menyetujui ada keuntungan timbal balik, ya kan? Si debiturnya bersedia membalikkan dananya sesuai dengan kesepakatan yang ada, si krediturnya pun juga bersedia untuk dananya diserahkan kepada si debitur dengan dibalikkan sesuai dengan perjanjian yang ada. Jadi terpisah antara pidananya di dalam hal itu. Lain hal, ini lain hal juga ya buat teman-teman semuanya. Terkadang mungkin dari kita itu juga banyak yang beranggapan sepele, mungkin dia pemalsuan data. Pemalsuan data dalam tanda kutip adalah ya mungkin KTP yang dikeluarkan atau kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah, dia sengaja edit tuh dengan beberapa aplikasi. Nama dia yang semulanya huruf A diganti dengan huruf B. Nomor NIK dia yang seharusnya 27 diganti dengan 29. Itu kan sudah tidak sesuai lagi dengan dokumen yang asli dikeluarkan pemerintah. Itu bisa Anda diarahkan ke pidana. Tapi atas dasar ketidakmampuan, atas dasar ketidaksanggupan, itu Anda tidak bisa dipenjara. Dan kalau berbicara soal ke bank konvensional, apalagi itu bank dari pemerintah juga, bank plat merah ya. Di sana kan juga kita itu ketika melakukan peminjaman pasti ada dong anggunan yang menjadi jaminan dari fidusia kita gitu loh. Jadi kita mempunyai anggunan. Jadi kalau misalnya kita telat sehabis-habis toleransi, mungkin sebatas yang ditentukan, nanti anggunan kita akan dilelang. Ya, atau aset kita akan ditarik. Mungkin ending akhirnya cuma sampai di sana. Tapi kalau sampai Anda di penjara itu nggak ada. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan karena sebuah ketakutan ya yang terlalu berlebihan Anda beranggapan ya namanya kita tidak bayar hutang itu bisa dipenjara. Enggak. Kita tidak bayar hutang itu pasti ada kendalanya dong. Ada pemicunya. Pada dasarnya semua orang pasti ingin menyelesaikan hutang-hutang dia.
Kalau nggak sejak awal mungkin dia nggak mau menandatangani sebuah perjanjian yang ada. Tapi seiring waktu berjalan, kehidupan mulai berputar, roda pun mulai berputar, harapan pun tidak sesuai lagi. Ya kan, mau tidak mau macetlah dalam pembayaran. Jadi saran saya buat ibu yang bertanya, daripada ibu berasumsi atau beroverthinking terlalu berlebihan, mendingan ibu datangin aja pihak yang bersangkutan seperti BRI-nya, datangin aja di mana unit atau cabang-cabangnya yang ada di daerah ibu, dan ibu datangkan dan terangkan, jelaskan juga, mereka pasti ada program khusus untuk nasabah-nasabah yang macet bayar ya. Habis itu lagi, ini juga ada pertanyaan dari salah satu follower saya juga ya di Instagram. Bagaimana caranya menghilang dari pinjol? Oke, cara menghilang dari pinjol ini dalam tanda kutip yang seperti apa nih? Kalau kita benar-benar pengen menghilang, ya jalan satu-satunya kita lunasi. Setelah kita lunasi, jangan dipinjam lagi dan minta pihak pinjolnya untuk menghapus data kita. Kalau misalnya kita tidak mampu bayar, kita tidak sanggup bayar misalnya, terus kita pengen menghilang supaya kita tidak diteror lagi, tidak dicaci maki lagi via telepon, tidak diancam-ancam lagi via WhatsApp, tidak ditakut-takutin via email, sebenarnya caranya nggak sulit amat gitu loh. Ya kan, tinggal kita cabut nomor, habis itu hapus WhatsApp kita. Kalau ada data-data yang penting, kita pindahkan dulu data-data yang penting, habis itu reset HP kita ke setelan pabrik. Dengan begitu kita sudah mengatasi atau membatasi teroran buat kedepannya, dan itu juga sudah sekalian menghilang gitu loh. Ya, tapi ini bukan berarti menghapus data Anda yang ada di pinjol. Ya, tapi kalau konsepnya Anda bilang menghapus data yang ada di pinjol, ya Anda bayar dulu, habis itu ajukan penghapusan data. Tapi kalau hanya sebatas untuk menghilangkan teroran, jangan ditelepon, jangan di WhatsApp, ya sudah, ganti aja nomornya. Ya. Oke, habis itu lagi ini yang saya sampaikan yang sampai 80 juta tadi ya. Kena pinjol sampai 80 juta bang, sampai mau jual rumah yang ditinggali. Oke. Aplikasi Shopee, GoPayLater, Akulaku, Kredivo. Mohon pencerahannya bang. Oke. Ya kalau saran saya, selagi masih ada cara lain untuk penyelesaiannya, ya kita pakai cara lain lah untuk penyelesaiannya. Jangan rumah yang menjadi aset satu-satunya, tempat kita berlindung juga, tempat tinggal kita juga, jangan sampai kita jual juga untuk hutang gitu loh. Tapi coba carikan caranya dulu, carikan, mana tahu nanti ada solusi-solusi yang tepat. Misalnya kita mendapatkan hasil, misalnya kita bekerja kan kita bisa menabung dulu. Kalau untuk dengan pinjol-pinjolnya, berarti kan Anda mencapai limit 80 juta, berarti kan bukan nasabah yang baru, berarti Anda nasabah yang sudah cukup lama di aplikasi itu. Nanti Anda bisa jelaskan aja dulu, bisa terangkan keadaan Anda seperti apa. Kalau mereka bisa mengerti, syukur. Tapi kalau mereka tidak bisa mengerti, ya sudah. Yang penting jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jangan sampai kita menjual aset-aset yang ada untuk menutupi hutang. Ingat ya, aset satu-satunya apalagi rumah. Zaman sekarang kalau kita sudah memiliki rumah, ya pertahankanlah aset kita itu. Jangan sampai kita ngontrak pula dan segala macam gitu ya. Tapi yang jelas kita tetap fokus bekerja, kita tetap fokus berusaha. Kumpulkan uang kita pelan-pelan, nanti negosiasikan. Ya, insya Allah akan baik-baik saja. Jangan sampai kita gegabah untuk menjual aset-aset kita segera, yang ada nanti malah penyesalan yang terjadi dalam diri kita loh. Ya, jadi sebelum hal itu terjadi, pikirkan matang-matang buat teman-teman semuanya, terutama yang pengen menjual aset-aset yang ada untuk melunasi hutang piutang. Oke, ini yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa chat yang sengaja dikirim oleh debt collector, tapi nuansanya hampir sama dengan yang orang lain rasakan juga gitu loh. Di sini semuanya cacat aja sih, cuman karena kita rasa bersalahnya terlalu tinggi, rasa penyesalannya terlalu tinggi, sehingga kita gampang sekali baperan dengan kata-kata yang seperti ini ya. Viral, selesaikan tagihan Anda di aplikasi sekarang juga maksimal jam 3 siang. Ini karena semua kontak HP, WhatsApp, sosial media Anda sudah kami tracing dan dapatkan semuanya. Mereka akan menerima pesan otomatis dan informasi terkait hutang-hutang Anda. Kami lampirkan foto selfie, KTP, data pribadi, dan nama orang tua Anda. Kami akan teror teman-teman Anda dan keluarga besar Anda, tetangga, tempat kerja Anda, semuanya. Anda bayar sebelum kami buat viral selamanya. Jadi saya berharap teman-teman yang mendapatkan ancaman seperti ini jangan pernah bayar 1000 perak pun. 1000 perak pun jangan pernah bayar. Walaupun Anda tidak tahu ini nama aplikasinya, pasti di masing-masing orang yang mendapatkan chat seperti ini, pasti dia ada salah satu aplikasi yang dia curigai. Kalau di sini
Mereka sengaja melakukan penekanan, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Sebenarnya kalau kita analisa, ini debt collector sedang menunjukkan suatu kebodohan. Gimana dia tidak menunjukkan suatu kebodohan? Dia mencoba menakuti orang, dia mencoba mengancam dan segala macam, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Kalau misalnya ancamannya berpengaruh terhadap si debeturnya inisiatif untuk membayar, tapi si debeturnya bingung karena debeturnya mengalami telat bayar bukan di satu aplikasi, melainkan ada di beberapa aplikasi. Sehingga ini merugikan juga kepada pihak pinjolnya. Ketika si debitur ingin melakukan pembayaran, si debiturnya bingung harus membayar kemana. Jadi buat debt collector yang selalu menggunakan ancaman seperti ini, coba lampirkan juga nama aplikasinya. Nggak usah takut juga gitu loh. Tapi kalau takut-takut ya sama aja bohong gitu. Dan teman-teman yang mendapatkan ancaman seperti ini, kalau misalnya Anda mencurigai salah satu aplikasi, hentikan pembayarannya. 1.000 perak pun jangan pernah Anda bayar. Karena kalau Anda bayar, ancaman-ancaman seperti ini akan dipakai secara terus-menerus kepada orang berikutnya. Jadi miris juga nanti saudara-saudara kita, misalnya ada mengalami telat bayar di pinjol itu juga, malah diancam seperti ini. Ya kan? Karena Anda yang membiasakan, karena Anda membayar setelah Anda mendapatkan ancaman. Jadi ketika kita mendapatkan ancaman seperti ini, tahan diri kita kapan perlu, coret mereka bahwasanya berjanji pada diri Anda tidak akan membayar pada mereka 1.000 perak pun. Ya, yang jelas mereka melakukan pengancaman tidak akan pernah berani menyebutkan nama aplikasi. Kalau begini cara kata-kata mereka ya. Habis itu ini apalagi nih, ini ada namanya baju merah, malaikat pinjol, kacamata pinjol, aplikasi cairin, tulang belakang. Nah, udahlah bersama aja ini. Intinya buat teman-teman semuanya tidak ada yang perlu Anda takutkan, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Galbay pinjol itu memang fakta dari kehidupan. Satu-satunya risiko yang akan kita dapatkan adalah BI checking kalau enggak fintech data center. Yang penting kondisikan pemikiran Anda, tetap fokus bekerja, perbaiki hidup Anda, penuhi kebutuhan hidup Anda juga. Ya, insya Allah semuanya akan aman-aman saja, akan baik-baik saja. Kalau misalnya Anda capek karena telepon mereka, chat mereka yang tidak berhenti-berhentinya, putus semua komunikasi yang masih terjalin. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.